Halo, dengan saya Musti Yahya, masih di seri membuat website blog menggunakan Laravel 8. Untuk kali ini saya akan sharing tentang seeder. Jadi fungsi seeder dia adalah untuk memasukkan data dari codingan kita ke dalam database. Oke, menggunakan yang namanya nanti PHP Artisan Seeder. Oke, kita akan buat seedernya dulu. Pertama kita akan mulai dari role seedernya. Oke, setelah itu ke database, kemudian ke seeder. Role seeder, di sini kita akan buat role, variabel role yang isinya dia ada 3, yaitu admin, kemudian penulis, selanjutnya pembaca. Kemudian kita akan lakukan for each roles, asnya role. Kemudian di role ini kita akan masukkan dia ke dalam database menggunakan ini fungsi role read. Kita akan pastikan, dan role ini tidak terbaca, kita harus use seperti permissionnya. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya ini kita akan hapus dan kita ganti dengan role seperti ini. Kemudian di seedernya atau di database seeder ini kita akan menggunakan database seeder. Oke, ini di database, kemudian setting, teman-teman bisa turun. Oke, kita akan call, kita akan kopikan ini ke database ini, kita akan hapus. Dan kita akan klik role setting. Role setting ini dia untuk menjalankan yang ada di dalam role seeder. Oke, setelah itu kita bisa migrate dengan menggunakan php artisan migrate refresh, tekan refresh. Oke, kemudian kita akan run seedernya dengan php artisan php. Oke, kemudian kita akan refresh. Di sini datanya dia sudah kosong semua. Oke, benarnya kosong. Kemudian untuk role-nya dia sudah ada 3, admin, penulis, pembaca. Dan ini dia ditambahkan melalui seeder tadi yang kita tulis di role seeder. Oke, selanjutnya kita akan ke seeder baru. Seeder seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan buat model klik. Name-nya, dan data ini kita akan sesuaikan dengan yang ada di database kita.
kita pilih user di sini, file name kita akan buat admin namanya, kemudian emailnya, admin@gmail.com. Setelah itu kita akan tuliskan email verified. Kita akan masukkan tanggal sekarang dengan menggunakan now. Kemudian untuk passwordnya kita akan menggunakan decrypt. Kita akan enkripsi dengan passwordnya adalah 123 123 123. Setelah itu di sini kita akan assign role-nya dengan admin. Oke. Kita akan sikat ini. Dengan penulis selanjutnya yang bawah kita akan buat dengan pembaca. Oke, setelah itu kita akan buat header untuk kategori. Kategori header kita akan contek database kategori header. Isinya adalah nama dan slug. Kita bisa buat seperti ini. Dengan isinya kita akan buat kategorinya untuk aku, gambar dan laptop. Kemudian selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Dan untuk ketiga kita akan buat dia seputar Android atau tentang Android saja. Selanjutnya kita akan for each, kita akan masukkan kategori dengan kategori seperti ini. Kita akan ambil model kategori, kemudian kita akan create namanya dengan kategori seperti khasnya. Kemudian kita akan masukkan slugnya. Slug ini kita akan gunakan slug str slug. Oke, seperti ini str-nya kita akan import. Dari use eliminate support str. Oke, selanjutnya kita akan buat tag header. Kita akan kopikan text header. Ini tag model, ini kategorinya kita akan buat menjadi text, dan ini kita akan buat jadi tag. Oke, kita akan import untuk, atau kita akan use untuk str-nya. Kita taruh di model. Ini isinya kita akan ubah dia menjadi
Lenovo, HP, dan satunya kita akan isi dengan Samsung. Selanjutnya kita akan ke DB database. Pertama kita akan jalankan role-nya. Kalau tidak, kita akan jalankan yang usernya. Karena di user yang menggunakan yang ini untuk memasukkan dari role, maka role-nya harus dijalankan terlebih dahulu sebelum kita menjalankan user. Di sini kita akan jalankan kategori, kemudian kita akan jalankan tag. Oke, setelah itu kita akan upload lagi untuk post. Consider. Oke, di sini kita akan sontek dia dari database. Kita lihat format untuk tabelnya. Oke, kita perlu ID kategori, ID user, sampul, judul, dan konten slug. Kita akan buat dengan seperti ini saja. Push, create, sama untuk ID kategori. Kita akan gunakan ID 1 kategorinya. Kemudian untuk user kita akan gunakan 1, yaitu dia sebagai admin. Kemudian untuk sampelnya kita akan gunakan post 1 CVD. Kemudian untuk judulnya oke, kita akan lihat kategorinya untuk komputer dan laptop. Kita akan buat dengan kita akan kopikan dan jadikan sebagai slug nantinya. Oke, slugnya kita akan str slug, kemudian isinya seperti ini. Oke, kita akan use, kita ambil dari tag. Selanjutnya kita akan buat dia untuk terkoneksi dengan yang namanya post tag. Kita akan tambahkan tagnya. Oke, di sini kita tidak akan menggunakan seperti ini karena kita belum setting di modelnya, yaitu post tag. Jadi kita akan langsung menggunakan query builder, database, kemudian ke query builder. Selanjutnya kita akan lihat ke insert. Oke, kita akan bukan seperti ini. Kita akan pastikan di sini kita perlu use dia, itu kita use illuminate word kaca.db. Selanjutnya ini tabelnya kita akan tunjuk post tag, kemudian kita akan tambahkan ID post dengan ID tag. ID post, kemudian di sini ID tag. Untuk ID postnya kita dapat dari sini, kita akan masukkan ke dalam variabel post. Apabila ini dia sudah selesai di input, maka kita bisa ambil
ID-nya menggunakan variabel post ini, maka di sini kita akan gunakan post ID seperti ini. Jangan lupa koma. Untuk ID tag-nya kita akan lihat. Oke, kita akan masukkan dua ID, yaitu ID 1. Kita akan copy lagi, kita akan gunakan ID 3. ID 1 dia Lenovo, ID 3 nya dia Samsung, karena di dalam post tag dia relasinya many to many, jadi di dalam post dia bisa punya banyak tag. Oke, kita akan buat di sini dia adalah 1. Kemudian kita akan buat post 2. Post 2 ini kita akan buat kategori 2 dengan ID usernya yang menginginkan adalah 2, dia sebagai penulis. Kemudian di sini 2. Kita lihat kategori 2, dia bahasa program. Kita akan buat judulnya yaitu dasar Laravel. Oke, selanjutnya kita akan hapus ini 1, kita akan gunakan 1 saja, itu 2, di tag 2 yaitu PHP. Selanjutnya kita akan buat post lagi ketiga, di kategorinya dia masih dual, yaitu bahasa program. Kemudian usernya dia nomor 2 sebagai penulis. Kita akan hapus atau kita akan ubah menjadi post 3 JPG. Kemudian ini kita akan ubah menjadi dasar Laravel autentifikasi. Oke, selanjutnya kita akan buat post 3. Yaitu post 3, kita lihat dulu di kategorinya Android. Ini untuk kategorinya kita akan ketiga, penulisnya dia nomor 1 yaitu si admin. Ini kita akan ubah post 4 JPG. Selanjutnya untuk judulnya kita akan ubah jadi rekomendasi HP tahun 2021, contohnya seperti ini. Untuk ID tag-nya kita akan ubah dia di nomor 3, dan kita akan copy lagi dan nomor 1 seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi apa yang perlu kita tambahkan. Itu kita akan tambahkan dia like. Di like ini dia harus ada ID post dan ID user, karena kita sudah pernah buat like-nya sebagai model. Maka kita akan panggil like-nya, kita akan like yang untuk bahasa program yaitu post 2 dan post 3. Kita akan panggil like-nya dulu, like create, kemudian kita buat di post. Di postnya kita ambil dari post, kemudian ID kita ambil dari sini variabel ini, kemudian kita akan ambil ID user. ID usernya kita akan tulis 3. 3 ini dia ambil dari user yang kita buat di nomor 3, yaitu sebagai pembaca dengan
emailnya pembaca@gmail.com. Karena dia diinputkan berurutan, maka ini dia increment 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Karena setelah memasukkan ke database, dia akan secara otomatis menjadi auto increment. Oke, kita akan kopikan dan kita akan taruh di bawah sini. Berarti si user nomor 3 ini dia like 2 postingan, yaitu postingan nomor 3 dan postingan nomor 4. Postingan nomor 3 dan postingan nomor 2. Selanjutnya kita lihat lagi. Kita akan buat rekomendasi. Oke, dengan kita tambahkan ID post. Karena di sini sudah rekomendasi, maka kita akan rekomendasikan yang nomor 1 dan nomor 2. Rekomendasi create, kemudian di sini di post kita ambil dari post, kemudian ID kita akan kopikan dan kita taruh di post nomor 2. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan use untuk model-model yang kita pakai. Oke, setelah itu kita akan buat tentang, kemudian logo, banner, dan juga untuk footernya. Nah, kita akan buat bannernya dulu. Banner header, kita akan lihat isinya dia memerlukan sampul, judul, konten, slug, dan ini untuk get add dan updated add dia akan dimasukkan secara otomatis oleh mesin. Jadi di dalam banner kita yang akan memasukkan dari sampul sampai ke slug. Grid seperti ini. Sampul kita akan buat nomor 1 CG, kemudian judulnya kita akan buat misal tips dan trik. Laptop secara online. Kemudian kita akan isi kontennya. Akan isikan dengan lorem. Kita tambahkan koma. Setelah itu kita akan tambahkan slug, slug, dan seperti ini. Oke, kita perlu use slugnya dari Illuminate Sport STR. Hostnya kita
kita perlu juga untuk tambahkan kontennya. Oke, kita lupa kontennya. Kita akan kopikan dari banner. Oke, 4, 3, 2, sampai. Selanjutnya kita akan buat tuh footernya. Procedure di dalam footer ini kita masukkan konten. Oke. Kontennya kita akan buat Laravel 8 blog seperti ini. Masukkan ke dalam petik. Selanjutnya kita akan tambahkan titik koma. Setelah itu kita akan tambahkan footer, logo, dan terakhir nanti tentang. Logo dan juga tentang. Dengan logo, di logo dia strukturnya adalah gambar. Logo kemudian grid, gambarnya kita akan buat logo .png. Selanjutnya di tentang itu dia perlu konten Facebook, Instagram, Twitter. Tentang grid, kontennya kita akan buat lorem. Kemudian Facebooknya kita akan masukkan kww.com seperti ini. Kemudian untuk Instagram .com, dan kita perlu juga masukkan untuk Twitter. Oke, petik, kemudian baru koma. Kita akan urutkan role, user, kategori. Tapi kita akan masukkan postnya, procedure,
Kemudian kita akan masukkan banner, kemudian logo, kemudian footer, Oke, untuk role ini dia harus dimasukkan role-nya dulu baru user, karena kita menggunakan role untuk dijalankan di dalam user. Selanjutnya kita akan inputkan kategori dan tag-nya dulu, baru kita menginputkan post. Karena di dalam post kita memerlukan yang namanya ID kategori. Oke, dan ID tag selanjutnya. Untuk ini teman-teman bisa acak yang mana dulu yang mau dimasukkan atau dituliskan. Kita akan hapus dulu semua dengan menggunakan PHP design create refresh. Ini ada merah di add ID post to post table dengan nomor 044948 karena di blog. Kemudian di migration ada yang namanya add ID post to post table, sedangkan di migration kita di sini kita tidak ada. Oke, ini bisa kita hapus saja karena tidak ada di dalam migration. Oke, setelah migration refreshnya selesai, maka di sini menjadi kosong semua, rows-nya dan lain-lain. Kita bisa menggunakan PHP sang db zip. Oke, sign rule harusnya dia ke user, sign in role. Oke, kita cek di role. Role-nya udah masuk, kita hapus dulu aja semua. Kita akan refresh lagi PHP artisan create refresh. Kemudian kita masukkan lagi untuk DB zip-nya. Di user header penulis, kita cek di role-nya. Oke, penulis. Karena kita tipe tadi penulis ini dia gak bisa kebaca ke user penulis, jadi harus sama. Kita akan refresh lagi. Kita akan masukkan DB zip-nya.
Oke, masukannya sudah selesai. Kita bisa refresh di sini. Dan gambarnya hilang semua. Teman-teman bisa ke filenya, lokasinya di mana. Saya taruh di Laragon www, kemudian Laravel 8 blog, public, masuk ke upload. Kemudian kita akan mulai API. Di logo kita menggunakan logo dengan ekstensinya PNG, ada di di logo ini logo PNG. Kemudian untuk bannernya kita akan ubah dia banner 1 JPG, banner 2 JPG. Kita akan lihat di banner. Oke, kita akan tambah bannernya lagi. Kita akan tambahkan cara mengatasi dan framing. Oke, ini kita tambah nomor 2. Selanjutnya di postnya ini kita akan hapus upload, kemudian ke post JPG post 1. Kemudian untuk post 2 JPG, kemudian ini post 3, kemudian ini post 4. Oke, post 1 JPG, post 2 nya JPG, post 3 JPG, post 4 JPG. Oke, ini harus sama. Post 1, kemudian post 2 JPG, ini JPG, ini JPG. Oke, kita akan coba refresh. Ini udah bisa logonya. Ini bannernya cuma ada 1. Oke, ini yang post 2 yang belajar Laravel, kita salah, harusnya JPG bukan JPG, karena di dalam database kita masih menggunakan JPG. Maka di sini dia tidak mau terbaca lagi. Kita akan migrate sekali lagi, refresh dulu. Selanjutnya kita akan deposit lagi. Oke, kita akan cek di website kita. Oke, bannernya ada, logo, dan tentang kami ada
ada, kemudian rekomendasinya ada, semua post, kemudian desain novel udah bisa, ada 1 like. Kemudian kita akan coba login, kita akan masukkan data dari penulis dengan emailnya penulis dan passwordnya 123. Login. Oke, karena di sini kita sudah tambahkan untuk verifikasi add-nya now, yaitu hari ini. Kita akan ke blog, kemudian ke user, maka kita tidak perlu melakukan verifikasi email karena sudah diverifikasi. Oke, ini dashboardnya udah bisa. Kemudian untuk postnya, dia menampilkan 2 karena hanya 2 post yang dibuat menggunakan ID dari penulis, yaitu ID 2, hanya ada 2 post, yaitu post pertama yaitu dia post kedua dengan ID user 2 dan post ketiga dengan ID user 2. Oke, sisanya dia adalah ID user dari si admin. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.